menit kemudian dihidupkan oleh Allah. Ditanya oleh malaikat maut, saya akan tukang cabut roh saja selama ini. Saya belum coba bagaimana sakitnya mati ini. Sekarang kamu sudah coba, bagaimana rasanya? Kata Nabi Idris, sakit sekali. Kalaulah dilupasi kambing hidup-hidup tanpa disembelih, agak 20 ekor kambing dikelupasi hidup-hidup tanpa disembelih dulu, kan sangat sakit itu. Dikumpulkan sakit yang 20 ekor tadi lebih sakit dari itu lagi. Itu Nabi Idris, apalagi kita yang banyak dosa ini. Maka dari sekarang berbuat baik saja sampai meninggal, jangan berbuat buruk. Berbuat buruk akan banyak beban kita di akhirat nanti. Kalau sudah terlanjur bagaimana Pak Ustaz? Minta ampun. Dosa kami sebanyak buih di lautan Pak Ustaz. 2 kali buih di lautan itu, 3 kali, 4 kali banyak buih di lautan itu. Kalau kita istighfar akan diampunkan oleh. Yang penting jangan ditambah dosa besar lagi menjelang kita mati. Kalau dosa kecil Pak, itu tidak semuanya bisa kita hindarkan. Lebih-lebih wanita yang buka aurat. Bapak-bapak, saya ketika agak muda ya, pergi ngaji di Padang itu pakai motor. Ada namanya Jalan Sisingamangaraja, di sana ada SD. Wali Kota Padang dulu Pak Fauzi Bahar itu berhasil menyuruh anak itu dari SD sampai perguruan tinggi berpakaian muslim. Ketika anak SD yang berjilbab, yang pakai rok panjang ini selesai sekolah, itu dijemput oleh ibunya. Ya. Ibunya yang menjemput tidak menutup aurat. Bajunya baju kaos, dia bercelana pendek, naik motor, betapa naik celananya itu. Nampak pahanya seperluar. Asal mau pergi ngaji, lalu jalan itu. Kalau saya picin itu jatuh. Iya kan? Nah, apa soalnya tak cari. Tidak bisa dihindar dosa kita. Jadi ibu supaya bapak-bapak ini jangan berdosa, jangan membuka aurat, teruslah menutup aurat seperti ini. Bukalah aurat itu kepada suami saja, jangan kepada orang lain. Ya kan? Sebab laki-laki yang ada penyakit di hatinya melihat aurat perempuan itu sama dengan tolawak kalian. Ya. Itu tidak beda lagi. Bedanya imannya saja. Nah, jadi fungsi pakaian menutup aurat seperti Nabi Idris, iya kan? Karena sakit mati itu tidak tanggung-tanggung, berbuat baiklah kita selama hidup dan pakailah pakaian yang fungsinya menutup aurat. Nah, pindah kita lagi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bapak-bapak 900 tahun umur beliau. Tentu umatnya panjang-panjang juga umurnya. Kalau Nabi itu umurnya panjang, umatnya pendek, siapa yang akan didakwahi? Ya kan? Tapi selama itu beliau berdakwah, orang yang patuh hanya 40 pasang suami istri. Istri beliau tidak patuh. Itulah Nabi Pak yang sudah lama berdakwah, umatnya banyak yang ingkar. Dia minta kepada Allah, ya Allah, siang malam, pagi petang, hujan panas, saya tidak berhenti mengajak orang menyembah Engkau ya Allah. Tapi umat saya ini sangat nakal ya Allah. Datangkanlah azabmu. Itulah Nabi yang meminta didatangkan azab kepada umat. Ya Nuh, ya saya datangkan. Engkau buat kapal. Kenapa? Dunia ini akan saya banjiri semua dengan banjir besar. Dunia itulah banjir terbesar, tsunami terbesar, ombak
besar, belum ada sekarang. Nah, dibikinlah kapal oleh Nabi Nuh di pinggang bukit. Banyak kena cemoohan, Pak. Ini Nuh ini sudah gila. Kenapa bikin kapal di atas bukit? Bikin kapal ini di tepi pantai lah. Buang air orang ke atas kapal itu semua. Buang air besar ini. Akhirnya penuh kapal itu oleh kotoran tinja. Bagi Allah mudah saja, Pak. Orang yang pernah buang air ke sana itu kena kudis semua. Allahu Rabbi gatalnya. Yang satu ketika dia di Kudus itu masih pergi ke sana, terbalik dia ke dalam kapal itu, cungkir, kan bergelimang dengan kotoran. Kemudian dia keluar, dia mandi, sudah dibersihkan kotoran itu, maka kudisnya tadi hilang. Diberitakanlah kepada orang-orang yang kena kudis, kotoran di atas kapal itu mujarab untuk obat kudis. Saya sudah sebut. Apa ini orang dalam kapal itu mandi, cuci di sana. Akhirnya habis. Masih ada orang kudis diambil yang melekat-lekat sedikit itu, begini kan ke tubuh. Akhirnya bersih kapal itu kembali. Siapa yang menggali lubang, dia yang menimbun kembali. Dia akibatlah banjir besar. Apa katanya kepada istrinya? Kita sudah berpuluh tahun jadi suami istri. Salapi sekat liburan, sabanta sekala mulu, bakti yang nyebulong kabau, tampak cir, tampak penuh. Banjir besar akan datang naiklah ke atas kapal ini, kata Nabi Nuh. Walaupun kamu tak mau patuh ke agama Islam, tapi tak tahan abang melihat kamu ditelan banjir. Apa kata istrinya? Nuh, orang kerja kapal, orang kebaikan. Aku jangan ajak dan naik. Ibu-ibu, andaikan ada Nabi di zaman kita ini, dapat ibu-ibu suami Nabi bangga. Bangga Nabi. RT si suami orang ada Nabi. Dia kan kalau punya stempel aja itu. Dia kan, bu, suami ibu pakai stempel dia banyak tamu ke rumah ibu. Ayah si John kan sudah jadi RT. Ada rasa bangga dalam hati. Tapi orang tidak beriman yang tertutup hatinya, maka dia tidak bangga suaminya menjadi nabi. Jadi sumber keimanan itu di hati. Kalau hati ini telah rusak, maka iman tidak mampu. Maka hati jangan dikotori dengan dosa. Kita selamat hidup di dunia ini dibaca hati itu 2 kali. Hati-hati kita akan selamat. Dan orang kita juga berpendapat begitu. Dah, iyo si anu tu lah kaput nak ini iyo dah, iyo hatinya sana. Tidak matonya sana dah. Ibu tidak puru nak ini lah api dagingnya, iyo je makan nanti. Bapa kau makan nanti, lakinya membini celai. Lalape dari pinyaro nak berubah perannya iyo dah, iyo kare hati. Awal payah membersihkan pekarangan, nyebuang sampah ke batang air. Iyo busu hati. Abu pay beralih ke batang go. Anak daro gadi, suaminya lah umur 70. Bangun kamu aja sini, yo kan hati. Jadi kalau ada anak gadi berlaki jadi salah. Tangguhnya hatinya pak. Hati inilah yang akan kita peroleh. Inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh ini ada darah beku. Iza salaha salahal jasadu kulluhu, kalau baik dia akan baik seluruh tubuh. Wa iza fasada fasadal jasadu kulluhu,
Kalau rusak dia akan rusak seluruh tubuh. Ala, ketahuilah, wahyal qalbu, dianya sekarang pindah kita kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini langsung bicara dengan Allah, bukan perantara malaikat Jibril. Maka dia disebut kalamullah. Suatu sekali Nabi Musa ini sangat bersuka cita, sangat besar hatinya. Rabbina menyebut kata hatinya. Kenapa? Iblis datang kepada beliau. Musa, engkau kan bisa langsung berkata-kata dengan Allah. Tolong saya, apa yang bisa saya tolong, kata Nabi Musa. Tanyakan kepada Allah, masih ada tidak ruang waktu bagi saya dari Allah untuk taubat. Nabi Musa sangat bergembira mendengar iblis mau taubat, akan selamat umat itu sampai hari kiamat kalau iblis taubat. Ya kan? Ya, saya pergi, kata Nabi Musa. Langsung beliau ke kaki bukit Tursina di lembah tua. Ya Allah, ya Musa, kata Allah, iblis mau tobat, ya Allah, maukah engkau menerima tobatnya? Jawab Allah, innallaha tawwabur rahim. Allah itu penerima tobat dan penyayang. Tapi pakai syarat, kata Allah kepada Musa. Apa syaratnya, ya Allah? Suruh dia sujud ke kuburan Adam. Ya, nah kembali Nabi Musa, iblis, Allah menerima tobat engkau, tapi sujud ke kuburan Adam. Iya, kecil iblis. Sadang itu, sadang itu tidak mau dan sujud ke kuburnya. Kini lah mati, lo kan jatuh ke kuburnya, mana ke sujud? Tenang itu lo tidak mau, tidak bisa ada yang tidak tobat. Musa, karena engkau telah payah, saya minta maaf. Rahasianya sampaikan kepada umatmu. Kalau dia marah, mukanya merah, itu saya sudah masuk ke dirinya. Maka hendaklah dia berwudu, kemudian salat sunat. Itu rahasia yang dikasih tahu oleh iblis kepada Nabi Musa. Saya katakan kepadamu, kalau ada umatmu yang marah, suruh dia berwudu, karena orang marah itu yang naik api. Saya berasal dari api, tandanya dia sudah saya punya. Pergi berwudu, karena api akan dipadamkan oleh api. Kemudian sampaikan kepada umatmu yang muda-muda walaupun yang tua, jangan bersunyi-sunyian berlainan jenis ke tempat yang lengang. Sebab kalau ada laki-laki perempuan, berapapun taatnya, dia bersunyi-sunyian di bawah batang samit di kebun malam hari, saya akan datang yang ketiga menyuruh dia berzina. Dia Pak, kalau dulu orang rumah saya, dia tidak ada dia juga lain. Kalau dulu ibu, cuma kalau ini kecil loh, beliau jangan berdoa. Kalau lagi itu bapak kan tak lain dah, atau lain itu saja. Inilah cerita dari Nabi Musa itu. Dan beliau Nabi yang sangat sabar dan tabah. Ya kan? Dikejar oleh Fir'aun akan dibunuh, beliau hijrah ke Palestina. Saat beliau tiba di laut, disuruh oleh Allah memukul laut itu dengan tongkat. Maka air menyusul, lalulah beliau di dasar laut. Begitu sampai selamat ke seberang, Fir'aun dan tentaranya masuk, air dipertemukan oleh Allah. Maka meninggallah Fir'aun itu ditelan ombak. Ini fakta sejarah. Maka sejarah ini jangan kita lupakan. Sejarah menceritakan nan bautang membayi, nan bapiutang menerima. Itu hukumnya. Yang salah akan ditagih kesalahannya itu. Ya kan? Nah, apa yang kita tiru dari Nabi Musa ini? Kesabarannya. Sudah itu apa lagi? Kalau ada urusan yang rumit,
Jangan lupa membaca doa yang dibaca oleh Adam saya tadi. Yaitu doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa yang sangat indah. Kami lain pula Ustaz, kami yang masih lajang ini apa? Ada calon dua Ustaz, yang pertama kuning langsat, yang kedua hitam manis. Saya ragu memilihnya ini. Bagaimana doanya Pak Ustaz? Itu doanya dilalui dengan salat istikharah, salat minta pilih. Sudah 3 kali saya istikharah Ustaz, tapi hati karena keduanya. Nikah keduanya.